Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangsa Indonesia ini sebenarnya punya Pancasila ya, yang isinya 5 poin itu. Cuman kan masalahnya bagaimana Pancasila ini cara mengamalkannya. Itu yang jadi masalah. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, yang disebut orang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa itu maksudnya gimana sih? Kalau orang Islam ya jelas, wes jelas itu. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan pasti punya perintah. Nah, perintah itu pasti berlaku dengan semua kekuatan yang ada pada manusia. Cara gampangnya nih, manusia itu kan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 kekuatan, 4 alam, 4 dimensi. Kalau 4 dimensi, 4 kekuatan ini dioptimalkan, diopeni, maka ya otomatis akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang hebat, manusia yang Pancasilais. Dan itu juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu. Olah rogo, olah jiwa, olah pikir, olah rasa. Cuman caranya bagaimana? Nah, dimulai dari olah rogo. Berarti apa ini menggambarkan bahwa kita ini diberi oleh Allah raga, jasmani, alam jasmani. Dalam istilah sufi, alam jasmani ini disebut alam nasut. Dalam konteks Islam, jasmani, alam nasut ini diberi tugas oleh Tuhan Yang Maha Esa itu. Diberi tugas apa? Ditugaskan untuk mengamalkan syariat, untuk tata lahir. Jadi bukan sekedar sehat, badan sehat dengan olahraga, bukan sekedar itu, tapi mulai dari kepala sampai kaki anggota tubuh ini diberi tugas untuk mendalami ilmu syariat dan mengamalkannya, baik yang berupa perintah ataupun larangan. Maksudnya begitu. Tentu saja dimulai dari melaksanakan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah itu ada perintah-perintah yang lain dan juga larangan-larangan. Dilarang mencuri, dilarang berbohong, dan larangan-larangan lain. Untuk apa ini semuanya? Untuk tata lahir. Nah, di dalam jasmani ini, dalam konteks sufi ada ruh khusus yang disebut ruh jasmani. Untuk tata lahir itu, setiap anggota tubuh itu kan diperintahkan untuk memproduksi pahala. Mulai mulutnya harus menghasilkan pahala, kakinya menghasilkan pahala, telinganya menghasilkan pahala, perutnya menghasilkan pahala, dan semuanya. Dan semua ini nanti dicatat oleh Allah, yang disebut ta'irah itu catatannya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Itu tata lahir. Itu ibadah yang paling rendah, paling dasar itu adalah ibadah menggunakan syariah. Nah,
Tidak cukup. Setelah itu ada perintah lain. Apa perintah itu? Perintah yang berhubungan dengan jiwa. Jiwa lebih namanya disebut al-qalbu. Qalbu ini juga ada perintah dan larangan. Perintahnya apa? Satu aja, atahalluqu bi akhlaqillah, berkarakter dengan karakter Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama yang jumlahnya 99. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya nama yang jumlahnya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mampu mengihsa, maka dia masuk surga. Ihsa itu mengaudisi, memahami, mendalami, mengamalkan dan menjadikannya sebagai pribadian. Itu namanya ihsa. Dan ini ibadah yang lebih tinggi. Caranya gimana agar mampu berkarakter, berakhlak? Ya dengan cara, kalau bahasa sosiologinya itu ya internalisasi nilai-nilai yang ada dalam Asmaul Husna itu. Kalau dalam bahasa sufinya namanya berthariqah. Targetnya apa nanti? Akan menjadi syajaratun thayyibah. Ini lebih berat lagi dan sudah banyak orang yang gagal. Internalisasi nama Allah di dalam hati dengan cara berzikir sebanyak-banyaknya, itu salah satu cara terpenting untuk membangun karakter. Tiap orang itu karakternya beda-beda. Di saat perang, karakter yang dibangun apa? Menjadi pemberani. Rasulullah menggembleng para sahabat, bermental baja, berani perang, berani mati. Itu salah satu karakter yang dibangun ketika suasana menghadapi perang. Tidak mudah bangun karakter menjadi pemberani. Akhirnya apa? Terjadilah perang Badar dan menang. Walaupun orang Islam pada waktu jumlahnya hanya 313, menang perang melawan orang kafir. Kenapa? Sangat berani dan tidak takut mati. Dan membangun karakter berani mati ini ya tidak mudah. Yang lain apa? Misalnya menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang dermawan itu ya tidak mudah. Contoh sederhana, ketika Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Umar ya, ketika diangkat sebagai gubernur, kalau dulu gubernur di Yaman, sekarang ya presiden lah atau raja, diangkat sebagai gubernur presiden di Yaman, kan itu kalau tidak salah tiap tahun itu kan diberi tunjangan gaji sebanyak 5.000 dinar. Itu cukup besar, gaji 5.000 dinar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gaji 5.000 dinar itu pagi dibagikan, sore habis. Nah, pagi dibagikan, sore habis. Ini levelnya seperti apa? Karakter dermawan. Itu tidak mudah bangun karakter seperti itu, tidak mudah. Karena apa ya? Itu menyatunya, tertanamnya asma Allah, nama Allah dalam diri, sehingga mengeluarkan harta gaji itu lebih dia sukai daripada menahannya. Dan itu ya, lebih daripada menabung di bank. Kalau sekarang kan tidak, uang ditabung di Swiss, di bank Singapura dan sebagainya. Kalau para sahabat atau orang-orang yang beriman, orang yang berkarakter, yang telah terbangun karakternya menjadi orang yang loman, dermawan, seperti Mu'adz bin Jabal. Ya seperti itu karakter. Itu keberhasilan Rasulullah membangun para sahabat menjadi orang yang
memiliki karakter dermawan. Juga siapa lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak salah itu, sama digaji, diberi donasi ya, diberi apa itu gaji 1 tahun ya 5.000 dinar. Apa yang tadi sama, mintanya itu sama, karakternya sama. Uang itu pagi diberikan, sore habis dibagikan, sore dibagikan, pagi habis. Apalagi berpikir korupsi, tidak kebayang gitu ya, digaji saja. Kenapa bagi mereka wal atau solihah, yang dia keluarkan itu sebenarnya sesuatu yang abadi, harta dia yang betul-betul abadi dan tidak, yang dia keluarkan itu cara berpikirnya kan sederhana. Uang kalau dihabiskan untuk makan, untuk beli ini dan itu di dunia kan sudah habis. Tapi begitu dia simpan, dibagikan kepada orang lain, apalagi umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, mati, akan diambil. Dan dia yakin banget data itu akan abadi, bahkan berkembang biak sangat-sangat banyak. Akhirnya mereka ya begitu karakternya. Sa'ad bin Mu'adz ketika diangkat, tiba ada itu di Basra, gaji Umar ya 5.000 dinar, sama saja. Sama saja. Jadi karakter dermawan itu betul-betul ya boleh dikatakan merata di kalangan sahabat. Itu adalah apa? Atahalluku bi akhlaqillah, berkarakter dengan karakter Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, ya. Dan itu enggak rugi. Kan orang bodoh tuh kalau dia digaji begitu besar, kemudian dihabiskan, dimakan, disimpan di bank, dan dia tidak sedekahkan. Apalagi harta yang haram itu, lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Ya. Coba kalau kita membaca apa itu ya, Al-Quran, wailul lil musyrikin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang tidak mengeluarkan zakat menurut ayat itu levelnya sama dengan orang musyrik. Maka ayatnya wailul lil musyrikin, kecelakaan besar bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak membayarkan zakat. Padahal itu hartanya sendiri, harta yang halal. Harta halal itu, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, itu saja diberi status oleh Allah sebagai orang musyrik. Loh, bagaimana orang yang makan harta zakat, zakat untuk fakir miskin, termasuk juga pajak yang dikumpulkan dari rakyat, ternyata malah dikorupsi, dimakan, diembat. Bayangkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia tidak kebayang hasil korupsi akan menghancurkan dirinya sendiri, akan membinasakan dirinya sendiri. Ya, kenikmatan sesaat di dunia ini. Ketika nanti di akhirat, ketika dia mati, apa yang terjadi? Hartanya haram, akan menjadi siksa bagi dia. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ratusan tahun, ribuan tahun akan disiksa oleh hartanya sendiri. Jadi orang yang makan harta haram, orang yang makan harta haram itu orang yang sangat-sangat bodoh. Kamu lihat sekarang di mana-mana korupsi. Boleh dikatakan DPR-nya korupsi, polisinya korupsi, jaksanya korupsi, pejabatnya hampir merata korupsi. Kenapa? Tidak ada karakter yang terbangun. Negara gagal membangun karakter para pejabat itu, sehingga begitu mudahnya, begitu entengnya mereka korupsi dan makan harta haram.
Apa nggak sadar itu adalah kecelakaan? Bahkan nanti ketika dia meninggal di akhirat bisa jadi kere, harta nggak dibawa, jadi kere, tersiksa oleh hartanya. Kan begitu kan? Harta yang haram karena menyiksa dirinya sendiri. Kalau pejabat itu cerdas, jelas. Nggak pernah kebayang dia makan harta haram. Sekarang itu sedang demo besar-besaran agar disahkan apa itu undang-undang perampasan aset para pejabat yang korup itu. Sebenarnya itu menyelamatkan mereka, tapi kan tidak paham karena bodoh, ya, takut sekali. Sebenarnya dirampas itu hakikatnya menyelamatkan mereka agar mereka tidak menumpuk harta yang haram karena akan menyiksa dirinya sendiri, kan begitu kan. Jadi membangun karakter, intinya membangun karakter sebagai ibadah level kedua, hubungannya dengan itu namanya olah jiwa. Sekarang di kelas-kelas itu pembangunan karakter, ya mulai dari atas dari bawah tidak ngerti caranya, apa berhasilnya? Enggak ada, enggak ada. Ya, enggak berhasil kan, enggak paham. Caranya sebenarnya yang paling inti adalah internalisasi nama Allah ke dalam jiwa, sehingga jiwa ini nanti dipenuhi, tertanam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Yo lemah lembut. Kalau dia pas tidak punya duit dia sabar, ya bijaksana, senang ilmu, jadi manusia yang bersih, tidak kebayang dia makan harta haram. Nah, jadi kalau tubuh jasmani terluar, itu ibadah menggunakan syariat, tata lahir, ada perintah dan larangan secara lahir, kemudian ibadah level kedua adalah membangun karakter, membangun kepribadian agar terbebas dari akhlak yang buruk. Sama saya perintahnya dua-dua, berakhlak baik dan dilarang berakhlak buruk. Inilah manusia Pancasilais. Sila kedua ya di situ itu. Kenapa gagal? Yo gagal kenapa? Mulai dari lapisan atas pemimpinnya tidak ngerti, tidak paham bagaimana operasionalnya, bagaimana tekniknya, bagaimana manjatnya, bagaimana caranya agar bangsa ini bangun jiwanya. Maka ada tuh dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, tidak dibalik. Ya. Berkarakter ini adalah juga salah satu ciri orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Bagi orang Islam ya jelas dua. Satu, syariatnya kuat. Dua, mampu berkarakter dengan karakter Allah syaratnya. Sila kedua, manusiaan yang adil dan beradab. Sudah dapat dan berhasil. Ya. Termasuk sila keempat, langsung saya sila keempat. Kalau sila ketiga rukun damai, ya, itu berhasil dilaksanakan Pak Harto. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sebenarnya hanya dimiliki ya orang cendekiawan, para ilmuwan yang pikirannya benar, ucapannya benar, tindakannya benar, para filosof, itu hikmah.
Jadi yang berhak bermusyawarah menjadi anggota DPR ini sebenarnya orang-orang yang sudah mencapai level hikmah itu, level bijaksana itu. Ya tidak pernah kebayang berpikir untuk berpikir yang jelek. Karena apa? Pikirannya benar, ucapannya benar, dan tindakannya juga benar. Dalam konteks Islam, ada di dalam ayat Al-Quran sebuah ayat mengarah kepada hikmah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Kita disuruh diminta untuk berdakwah dengan al-hikmah. Di sana Al-Jalani menerangkan yang disebut al-hikmah itu ilmu tingkat tinggi yang dimiliki oleh para nabi dan para wali, paling tinggi itu. Ya levelnya ihsan lah gitu ya. Ini mereka doanya tuh luar biasa, sabdo pendito, rakna wali. Karena mereka sudah yang paling tinggi. Yang level rendah itu kan al-mujadalah, yang berdebat. Dalam artian apa? Dakwah menegakkan hukum lahir yang mencuri, misalnya ditangkap, disidang, di pengadilan, kemudian di sana terjadi perdebatan antara jaksa dan pengacara, misalkan. Perdebatan itu apa? Untuk mencari bukti yang valid. Kalau memang jaksa dalam tuntutannya punya bukti yang kuat bahwa si A benar-benar mencuri, si A benar-benar korupsi, buktinya kuat, berarti dia dalam perdebatan itu menang. Nah, itu namanya mujadalah. Jadi perdebatan ilmu yang paling rendah di dalam menegakkan hukum Allah namanya mujadalah. Dimiliki para faqih, fuqaha, ahli hukum, ya, polisi, umara yang bisa memaksa orang yang salah untuk disidang dan dijebloskan di dalam penjara agar mereka menjadi orang baik. Caranya mujadalah. Sedangkan level kedua ilmu al-mau'izah al-hasanah, orang yang memiliki kemampuan untuk mau'izah hasanah, tapi syaratnya harus berkarakter. Mau'izah hasanah itu apa? Menyampaikan ilmu yang terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam Asmaul Husna. Dia berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kasih sayang, berbicara tentang kesabaran. Ya orang yang tidak punya karakter, belum punya kepribadian, yang tidak bisa bicara. Bicaranya ya nanti enggak pas. Jadi al-mau'izatul hasanah itu adalah bagi orang-orang yang telah mencapai ibadah kolbu, olah jiwanya sudah berhasil, bahkan dia masuk ke level al-fuad. Cara bahasa tasawufnya dia sudah berhasil masuk alam malakut dan juga masuk alam jabarut. Hatinya sudah penuh dengan tanaman karakter yang baik dan fuadnya sudah mengalir menjadi sumber mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, itu ahli mau'izah hasanah. Jadi bil ilmi wal adabi, itu syarat mau'izah hasanah. Otomatis dia sudah matang dalam berthariqah dan sudah memiliki al-ilmu atau ilmu ma'rifah. Nah, itu. Yang terakhir apa? Al-hikmah setelah
syariatnya matang, fikihnya matang, perbandingan fikih juga paham, dia sudah bertoreko, terbangun karakternya, fuadnya sudah menjadi telaga, dia mau itu hasanah dilaksanakan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah apa itu namanya, ilmu hakikat. Ilmu hakikat, ya hakikat, karena segala sesuatu fenomena apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hakikatnya, baik dari substansinya atau tujuannya. Apa sih hakikat manusia, misalkan pikirannya, benda-benda apapun yang dibuat oleh Allah yang sudah diklasifikasikan, ada benda padat, benda cair, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu masing-masing punya hakikat. Hakikat dari segi substansi dan bahannya yang membedakan antara satu benda dengan benda yang lain. Berarti ada perbedaannya itu. Antara misalnya di level tumbuh-tumbuhan, antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain itu punya perbedaan, punya hakikat masing-masing. Bahannya berbeda, tujuannya dibuat juga berbeda. Itu dalam hal-hal yang bersifat apa ya, fisika, biologi. Nah, di dalam hal yang bersifat sosial juga sama nanti. Ada hakikatnya, apapun yang dilakukan oleh Allah itu ada hakikatnya. Contoh paling sederhana begini. Dalam ilmu sosial, ketika Nabi Yusuf dibuli oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, secara kasat mata ini kan pelanggaran hukum. Membuli saudaranya dengan memasukkan Yusuf di dalam sumur, itu jelas melanggar hukum. Tapi ada satu hal yang harus disadari juga, bahwa dimasukkannya Yusuf dalam sumur itu punya tujuan. Kalau tidak masuk sumur, kira-kira Nabi Yusuf sampai di Mesir enggak? Ketemu Zulaikha enggak? Allahu latiful lima yasha. Maka komentar Nabi Yusuf dalam Al-Quran yang diabadikan itu adalah Allahu latiful lima yasha. Allah itu lembut sekali dengan semua apa yang dia kehendaki. Wa wal alimul hakim, dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Apa kebijaksanaan, begitu lembutnya apa yang dilakukan oleh Allah, begitu halusnya apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka saudara-saudara Yusuf ini jelas niatnya tidak baik, ingin menghabis Yusuf. Karena apa? Tidak suka kalau menjadi pewarisnya. Tapi ternyata Allah punya tujuan lain yang sangat halus, menghantarkan Yusuf ke Mesir, ketemu Zulaikha, dan menjadi penguasa di sana. Makanya diabadikanlah itu di dalam surat Yusuf itu. Nah, itu apa? Hakikatnya tujuan Yusuf dibuli saudara-saudaranya. Kalau dibaca secara syariat ya jelas pelanggaran hukum. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya, wallah alam, ya, itu salah satu sebab bahwa Yusuf sampai di Mesir, ya, gitu ya. Nah, paham seperti itu, paham ilmu seperti itu, bagian daripada ilmu hikmah, hakikat sesuatu. Jadi apa nanti? Al-fa'il al-hakiki hu Allah. Pelaku tunggal itu sebenarnya Allah itu sendiri. Ya. Pelaku tunggal itu adalah Allah sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, ya Allah bersamamu, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau dijelaskan mulai awal, orang yang berketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya, gitu ya, atau rogonya, zahirnya dipastikan sesuai dengan hukum
hukum zahir, hukum syariat. Ada perintah dan larangan. Setelah itu, manusia yang berketuhanan yang Maha Esa itu naik level kedua, olah jiwa-jiwanya berkarakter dengan karakter at-tahalluk bil akhlaki al mahmudati, dengan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang jelek. Level kedua, yang Indonesia ini gagal, pendidikan kita juga gagal. Yang ketiga, fuadnya harus menjadi masyrab, menjadi sumber mata air. Orangnya cukup ilmu, ilmunya luas. Bahkan dikatakan orang itu memiliki ilmu laduni, saking dalamnya ilmunya, luasnya ilmunya, ya, seperti telaga yang mengalirkan ilmu tidak habis-habisnya. Kalau ilmu syariat itu dari luar, dipelajari dari luar, tapi kalau ilmu al-ma'rifat itu dari dalam. Ciri-cirinya orangnya sudah mengarang kitab, mengarang buku, tapi semuanya benar dan tidak mengandung kesalahan. Karena apa? Terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ilmu hakikat, ya, ilmu tauhid. Karena yakin betul Allah bersama kita. Rob bersama Rob itu apa? Rob itu zat yang maha mengatur. Zat yang maha mengatur itu karakternya, sifatnya ya yang ada dalam Asmaul Husna itu. Welas asih, adil, bijaksana, sabar, sangat teliti. Udah. Itu mestinya ngatur kita. Orang itu ya itu. Rabb itu bersama kita. Allah itu sangat dermawan al-karim. Makanya kalau kebalikannya ya Allah sangat membenci. Innallah ma'ana, Allah bersama kita, maksudnya seluruh karakter kepribadiannya yang menjadi sifat Rabb itu betul-betul menyatu pada orang itu, sehingga apa? Orangnya baik semua, lahirnya baik, hatinya baik, pikirannya baik, rasanya juga terbina dengan baik. Itulah manusia Pancasilais yang sukses melakukan olahraga, olah jiwa, olah pikir, dan olah rasa. Semoga bermanfaat. Allahumma fa'na ilam tanah walimna ma'imna rabbana zidna ilma zidna fahma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min ahwali ahlin nar. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.